Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Manajemen Pelayanan Publik. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit materi tentang tata laksana monitoring pelayanan publik yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Rizka Nurhayati, dan rekan-rekan saya, Firdayanti Anis Mauladi dan Restu Puja. Poin pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Firdayanti Anis Mauladi. Saya akan menjelaskan konsep tata laksana pelayanan publik. 1. Memahami tata laksana adalah merupakan sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penataan tata laksana dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tata laksana. Tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terstruktur pada masing-masing kementerian dan pemerintah daerah. Manajemen pelayanan yang efektif memerlukan perubahan fokus dari menciptakan produk berkualitas dan daya manfaatnya menjadi kualitas keseluruhan serta daya manfaat yang meliputi setiap aspek hubungan dengan pengguna jasa. 2. Tata laksana pemerintah yang baik yaitu dapat dipahami dengan melakukan 7 karakter dasarnya, yaitu partisipasi. Yang pertama itu partisipasi, tegaknya hukum, itu yang kedua. Yang ketiga transformasi, yang keempat berorientasi akan bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat, yang kelima keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, yang keenam efektif dan ekonomis, yang ketujuh dapat dipertanggungjawabkan. 3. Pelayanan merupakan kebijakan publik. Banyak pendapat para ahli tentang implementasi dari suatu kebijakan, antara lain dikemukakan oleh Winter pada tahun 2002 bahwa implementasi harus ditelaah dari top up, down sebagai masalah kontrol atau bottom up yang bertolak dari para aktor yang paling dekat dengan masalah yang hendak dicapai melalui kebijakan. Dalam kebijakan pengaturan tata laksana pelayanan publik memuat antara lain: 1. Landasan hukum dan pelayanan publik tersebut sesuai dengan tingkatannya. Yang kedua, maksud dan tujuan pelayanan publik tersebut sesuai dengan jenis, sifat, dan tingkatannya. Yang ketiga, alur proses atau tata cara pelayanan. Yang keempat, persyaratan yang harus dipenuhi baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat administratif. Yang kelima, tata cara penilaian untuk memberikan kepastian kepada masyarakat atas persetujuan atau penolakan. Yang keenam, rincian biaya jasa pelayanan publik tersebut dan cara pembayaran. Terus yang ketujuh, waktu penyelesaian setiap tahapan pelayanan tersebut jika bertahap. Yang kedelapan, uraian untuk mengenal hak dan kewajiban pihak yang memberikan dan menerima pelayanan publik tersebut. Yang kesembilan, penunjukan petugas atau pejabat yang ditugasi menerima keluhan dari masyarakat dan mencari solusi pemecahannya. Poin yang kedua tentang kerangka dasar tata laksana pelayanan publik. Yang pertama, makna penting dan wujud pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagaimana tertera pada bab 1 ketentuan umum dalam pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, tujuan dan asas pelayanan publik.
Tujuan pelayanan publik pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah yang pertama, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Yang ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga, kebijakan tata laksana pelayanan publik. Pada prinsipnya, tata laksana pelayanan publik adalah implementasi dan aplikasi rancangan pelayanan publik yang telah disusun sebelumnya agar dilaksanakan dengan prinsip kesederhanaan atau kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efektif, efisien, adil, dan tepat waktu. Adapun penjelasan mengenai kebijakan tersebut, yang pertama, mengenai kesederhanaan. Sendi atau prinsip kesederhanaan mengandung makna bahwa prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah dan dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan publik. Prinsip kesederhanaan pada hakikatnya lebih menekankan pada aspek prosedur kerja penyelenggaraan pelayanan, persyaratan ataupun pelaksanaan teknis operasional. Prosedur kerja pelayanan publik adalah tata urutan pelaksanaan kerja atau tindakan yang dilewati atau dijalankan dalam proses penyelenggaraan pelayanan. Yang B, mengenai kejelasan dan kepastian. Sendi atau prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran. Lalu ada jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Yang C, keamanan. Sendi atau prinsip keamanan mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Prinsip keamanan memberikan petunjuk bahwa dalam proses pelaksanaan pemberian pelayanan agar diciptakan kondisi dan mutu dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan dan nyaman. Yang D, keterbukaan. Prinsip keterbukaan mengandung arti bahwa prosedur atau tata cara persyaratan, satuan kerja, pejabat penanggung jawab, pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, perincian, biaya, tarif, serta hal-hal lain berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Prinsip keterbukaan pelayanan memberikan petunjuk atau menginformasikan secara terbuka segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, yang perlu diupayakan dalam prinsip ini adalah penginformasian instrumen pelayanan secara terbuka, menyediakan fasilitas media informasi, dan mengadakan program penyuluhan kepada masyarakat. Yang E, efisien. Sendi atau prinsip efisien mengandung arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk pelayanan publik yang diberikan. Pencegahan adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan memasyarakatkan kelengkapan persyaratan dan satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait. Prinsip ini menekankan bahwa dalam merumuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik perlu diperhatikan hal-hal yang tidak berakibat memberatkan masyarakat ataupun tidak berdampak pemborosan. Selanjutnya yang F, ekonomis. Sendi atau prinsip ekonomis mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya terlalu tinggi di luar kewajaran, kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang G, keadilan yang merata. Prinsip keadilan yang merata mengandung arti cakupan atau jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik hendaknya perlu memperhatikan hal-hal. Yang pertama, cakupan golongan masyarakat yang menerima pelayanan hendaknya meliputi semua kelas sosial yang merata. Yang kedua, tidak membeda-bedakan perlakuan pemberian pelayanan, misalnya menyangkut biaya atau tarif atau persyaratan yang dikenakan masyarakat. Urutan tindakan pemberian
pelayanan harus sesuai dengan nomor urut pendaftaran. Selanjutnya yang H tentang ketetapan waktu. Ketetapan waktu mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam penerapan prinsip ketetapan waktu, beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu penyelenggaraan pelayanan harus Selanjutnya yang H tentang ketetapan waktu. Ketetapan waktu mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam penerapan prinsip ketetapan waktu, beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu penyelenggaraan pelayanan harus menjaga konsistensi pelaksanaan jadwal waktu pemberian pelayanan. Yang kedua, mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan atau atasan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan atau melanjutkan materi dari teman saya yang bagian C. Efektivitas manajemen tata laksana pelayanan publik. Kontrol mendefinisikan manajemen pelayanan yang efektif memerlukan perubahan fokus dari menciptakan produk berkualitas dan daya manfaatnya menjadi kualitas keseluruhan, serta daya manfaat meliputi setiap aspek hubungan dengan pengguna jasa. Perubahan perseptif yang dimaksud menurut Gross adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari berdasarkan daya manfaat, produk menjadi daya manfaat total dalam hubungan dengan penggunaan jasa. Yang kedua, dari transaksi jangka pendek menjadi hubungan jangka panjang. Yang ketiga, dari kualitas inti atau baik barang maupun jasa, kualitas teknis dari suatu produk pada kualitas-kualitas yang diharapkan dan dipersepsikan para pengguna jasa dalam mempertahankan hubungan dengan pengguna jasa lain. Yang keempat, dari menghasilkan solusi teknis sebagai proses kunci dalam organisasi menjadi pengembangan daya manfaat dan kualitas keseluruhan sebagai proses kuncinya. 4. Yang selanjutnya bagian D, monitoring evaluasi program pelayanan publik. Monitoring tidak hanya berkaitan dengan sejauh mana pelayanan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, tetapi juga konsistensi bahkan upaya peningkatan dalam menghasilkan pelayanan yang baik. Dengan monitoring diperkirakan juga berbagai permasalahan yang mungkin muncul, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan agar tata laksana pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. 1. Makna monitoring evaluasi program. Menurut Caili dan Kumar, definisi monitoring dapat bervariasi, tetapi pada dasarnya prinsip-prinsip yang digunakan adalah sama, yaitu monitoring adalah penilaian yang terus-menerus terhadap fungsi kegiatan, berbagai permasalahan yang mungkin muncul, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan agar tata laksana pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. 1. Makna monitoring evaluasi program. Menurut Caili dan Kumar, definisi monitoring dapat bervariasi, tetapi pada dasarnya prinsip-prinsip yang digunakan adalah sama, yaitu monitoring adalah penilaian yang terus-menerus terhadap fungsi kegiatan, proyek di dalam konteks jadwal pelaksanaan, dalam konteks harapan rancangan. Monitor adalah kegiatan proyek integral, bagian yang integral dari manajemen sehari-hari. Monitoring adalah suatu proyek untuk mengetahui pelaksanaan program yang sedang berjalan. Kegiatan monitoring dapat membantu meningkatkan kualitas program dan mengaktivitas masalah-masalah yang harus diatasi untuk mencapai tujuan program. Pada dasarnya, monitoring merupakan salah satu bentuk pemantauan terhadap proses pelaksanaan program, sehingga akan diketahui kelemahan dan keunggulan dalam proses pelaksanaan.
Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006 disebutkan bahwa monitoring merupakan kegiatan pengamatan secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua dan masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengambilan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan selanjutnya yang diperlukan. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dari tindakan selanjutnya yang diperlukan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sedikit penjelasan materi mengenai tata laksana monitoring pelayanan publik. Apabila ada kesalahan, kami dari kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.